Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendapatan kontrak konstruksi. Kontrak jasa konstruksi ini sifatnya jangka panjang. Jadi, dia tidak selesai dalam satu periode. Adapun karakteristik dari kontrak konstruksi yaitu kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan aset lingkungan setelah penghargaan aset. Yang ketiga, kontrak dapat berbentuk yang pertama, kontrak harga tetap. Yang kedua, kontrak biaya plus. Selanjutnya yaitu pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak itu terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Yang kedua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Selanjutnya yaitu penyimpangan kontrak. Suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu klaim. Jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika, yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Selanjutnya itu adalah pembayaran insentif. Jadi, pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan yang kontra jika, yang pertama, kontrak tersebut cukup akan sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Yang kedua, jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Selanjutnya itu adalah pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf ke-36. Selanjutnya yaitu adalah pendapatan konstruksi PSAK nomor 34, yaitu ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Yang kedua yaitu adalah metode kontrak selesai. Jadi metode kontrak selesai artinya pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan.
Selanjutnya itu adalah pendapatan konstruksi. Dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian adalah yang pertama, pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Yang keempat, hasilnya penjual berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan estimasi harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak yang masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan handal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Selanjutnya itu adalah perhitungan pendapatan yang diakui menggunakan persentase penyelesaian. Ada tahapan dalam proses pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Cara menghitung berapa persentase penyelesaian pekerjaan yaitu costs incurred to date atau biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan dibagi dengan berapa biaya yang total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dikali dengan 100%. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan diakui pada tanggal pelaporan, yaitu mengalihkan persentase penyelesaian pekerjaan dengan estimasi total pendapatan. Selanjutnya, yaitu menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk metode untuk periode sekarang, yaitu dengan menghitung pendapatan yang kita akui sampai tanggal pelaporan dikurang pendapatan yang sudah kita akui di periode sebelumnya. Baiklah, itulah video singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.